Lebuai adalah nama salah satu pekon di Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pekon ini berjarak kurang lebih 70 km dari ibu kota provinsi. Sebelumnya, pekon ini merupakan salah satu pekon tertinggal di Kabupaten Tanggamus karena akses jalan yang tidak dapat dilalui dengan mobil-mobil besar. Tanah merah di daerah gunung ini yang ketika musim hujan datang membuat penduduk menggunakan rantai yang dililitkan di roda-roda kendaraan motor-motor penduduk. Pekon Datar Lebuai berdiri pada tahun 1950 yang mayoritas penduduknya sebagai petani. Juga ada sebagian yang berdagang. Adapun hasil pertanian dari petani Pekon Datar Lebuai adalah lada, kopi, coklat, karet, dan lain-lain. Bapak memang warga di sini Iya, atau? Pak. Jadi saya ini asli, Pak, asli putra daerah sini, lahir di sini. Itu, Pak. Itu Pekon Datar Lebuai, nama wilayahnya masih tetap. Ngomong untuk kepala pekon nih Pak, gimana sih karakteristiknya untuk kepala pekon di mata Bapak itu? Kalau karakteristiknya itu menurut kami ya, Pak, ya, sepengetahuan kami, jadi Pak Joni ini sosok kepala pekon yang sangat arif dan bijaksana, semangat membangunnya sangat tinggi. Jadi contohnya baru berapa tahun beliau menjabat, alhamdulillah dengan semangat juang yang luar biasa, infrastruktur seperti jalan tadinya becek, Pak. Sekarang udah alhamdulillah udah agak tenang masyarakat itu untuk pulang kampung. Terus di bidang penerangan kayak listrik, kayak kami ini kayak mimpi, Pak. Jadi dulu sangat gelap di sini. Mau belajar anak ngaji susah, mau belajar sekolah susah. Dengan perjuangan beliau inilah jadi listrik bisa masuk di sana. Terus yang lebih ini lagi lebih membanggakan lagi, jadi di bidang masalah ini, Pak, pertanahan. Dari dulu di sini nggak ada surat menyurat tanah ini. Sekarang alhamdulillah syukur beliau berjuang semaksimal mungkin. Sekarang hak pemilikan atas tanah itu sudah sertifikat. Nah, walaupun bertahap, Pak, kami sangat antusias, kami sangat bagus. Pak Joni ini sendiri sering turun ke lapangan atau gimana? Kalau menurut kami, sepandangan kami, sepengetahuan kami itu sangat, Pak. Jadi beliau tuh di segi apapun, mau mungkin di gotong royong jalan, di pembangunan pembinaan dari pemuda, ke keagamaannya, dari keseniannya, jadi meliputi. Beliau itu sangat membantu untuk pada sepengetahuan kami, tapi ya, jadi itu memang begitulah kejadiannya. Jadi beliau sangat turun langsung. Jadi nggak mau katanya, nggak mau kira-kira, jadi langsung. Gitu, Pak. Untuk harapan kedepannya untuk Pak Joni sendiri apa, Pak, dari warga? Jadi kalau harapan kami, karena survei membuktikan beliau itu bisa ini, Pak, bisa menjadi bapak kami gitu. Jadi kalau bisa ke depannya itu bisa menjadi wakil kami ke depannya. Jadi di bawah dia mungkin banyak manfaat yang tidak bisa kami lupakan. Contohnya penerangan, mau jalan, mau hak pemilikan atas tanah itu tersebut, melindungi masyarakatnya, melayani di bidang apapun. Jadi kalau pesan ke sana, alhamdulillah jadi ada tanggapan, ada memang masyarakat itu sangat membantu di bidang hukum dan sebagainya tuh. Beliau sangat membantu semaksimal mungkin gitu untuk warganya. Jadi kedepannya harapan kami beliau itu menjadi wakil daripada kami untuk kedepannya gitu. Entah di dewan, entah di mana, karena kami sangat ini memimpikan di wilayah kami itu tumbuh yaitu motor penggerak di anggota dewan tersebut. Itu harapan kami. Pekon ini dihimpit oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Sangarus dan Sekampuh. Penduduk di Pekon ini mayoritas bersuku Jawa, Sunda, Palembang, dan Lampung. Ya, saat ini kita sudah sampai di kantor Kepala Pekon Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan, Kabupaten Tanggamus. Kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pejabat yang ada di dalam. Mari ikuti saya.
pagi Pak. Iya, oke. Dengan Bapak siapa? Sebagai kepala pekon Desa Datar Tubuai. Sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai kepala pekon desa ini? Oh ya, kalau kita lantik waktu itu ya percaya masyarakat sejak tahun 2013. Periode kita ini dari 2013 sampai 2019. Mata pencarian umum pekon warga pekon sini? Mayoritas di sini mata pencarian bertani, berkebun. Kebunnya Pak. Menghasilkan apa aja dari perkebunan ini? Produk pertaniannya hampir mayoritas ya petani kebun lada, kemudian kopi. Untuk dijual keluar ya Pak? Iya, rata-rata dijual ke pengumpul-pengumpul yang ada di Pekon sendiri dan yang ada di kecamatan. Kalau suku-suku itu suku di daerah sini terdapat suku apa saja Kalau mayoritasnya? kita ini alhamdulillah sudah heterogen ya, sudah banyak berbagai etnis ya pasti suku. Seperti mayoritas kalau di sini Jawa, kemudian suku Sunda, suku Palembang, dan ada sebagian suku Lampur. Campur ya Pak? Lampur ya. Rukun tapi ya Pak? Alhamdulillah. Apa saja yang sudah Bapak perbuat waktu menjabat sebagai pekon di sini? Awal-awal kita dilantik, kita punya program visi misi yang alhamdulillah cukup jelas ya, waktu itu kita paparkan melalui visi misi kita jabarkan di RPJM ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RPJM Des. Kalau melihat fasilitas waktu itu ketika belum kita menjabat, sebenarnya pekon kita ini dikategorikan pekon atau desa tertinggal. Iya, desa tertinggal. Alhamdulillah waktu itu kita lihat infrastruktur jalan belum ada, kemudian listrik belum ada, kemudian berbagai fasilitas pendidikan juga masih sangat kurang, fasilitas kesehatan juga masih kurang. Seiring dengan berjalannya waktu, sesuai dengan visi misi kita waktu itu bahwa untuk membawa perubahan di pekon kita, sehingga kita melalui berbagai program coba kita susun perencanaan ke depannya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai lihat pembangunan di pekon kita sudah mulai ada perubahan ya, yang pasti contoh infrastruktur jalan yang dulunya masih tanah merah, sekarang alhamdulillah sudah kita lapen melalui program pemerintah lapen, kemudian ada juga yang sebagian program juga sudah kita overlah, yang total semuanya waktu itu tanah merahnya itu kurang lebih sekitar 10 kilo. Nah, yang sudah kita perbaiki sekarang ini kurang lebih sekitar 6 kilo. Jadi visi misinya sudah terpenuhi? Sudah mencapai target kurang lebih 60%. Alhamdulillah sudah sesuai dengan visi misi kita. Kemudian dulu masyarakat masih menggunakan lampu sentir, kemudian sebagian kemudian belum ada listrik, kita usulkan melalui program listrik desa, waktu itu Lisdes, kita usulkan ke Lisdes. Alhamdulillah tahun 2015 pemerintah melalui dana APBN sudah bisa menggelontorkan dana untuk pembangunan desa. Alhamdulillah seperti yang sudah dilihat sekarang kan mungkin nanti bisa dilihat sudah berjalan dengan baik. Prestasi di pekon ini sudah menjuari di bidang apa? Kalau berbicara prestasi sebenarnya ya yang pasti masih sangat minim prestasi, tetapi tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak juga prestasi-prestasi seperti pernah kita mengikuti lomba desa peduli hutan. Aktif juga ya Pak? Aktif, kita banyak kelompok tani kok. Kita banyak kelompok tani, alhamdulillah kelompok tani kita pernah waktu itu ikut lomba-lomba yang masuk walaupun mungkin belum prestasinya belum gemilang betul, tapi sudah diperhitungkan juga kelompok tani. Kemudian event-event pemuda ya, seperti Bulebo ini kan punya Karang Taruna punya kegiatan bola kaki, sepak bola ya. Klub-klubnya alhamdulillah sudah banyak juga yang sifatnya di luar lokal, event-event yang seperti lomba antar kecamatan, kemudian tingkat kabupaten
Kalau di tingkat sekolah banyak prestasinya. Yang pasti pramuka, kalau nggak salah sudah ikut tingkat kabupaten juga untuk di pendidikan pasti. Kalau sejarah PEKON ini awal mulanya? Iya. Jadi PEKON kita ini berdasarkan lembaran PEKON sejarahnya berdiri tahun 1952. Berdiri tahun 1952 didirikan oleh tokoh masyarakat kita waktu itu yang berasal dari BRN waktu itu, Badan Rekonstruksi Nasional dari Jawa Barat. Kemudian bergabung dengan tokoh-tokoh masyarakat kita dengan suku-suku lain seperti Palembang, Madura sama Jawa, sehingga dulu masih nginduk ke Kecamatan Talang Padang. Padang masih gabung. Sekarang sudah definitif. Joni Ansonet, Kepala PEKON Datar Lebuai mengatakan, pembangunan PEKON merupakan prioritasnya sebagai Kepala PEKON. Sudah menjadi tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Beliau selalu menjadikan suara warga sebagai modal utama, sebagai acuan dalam menyusun program-program pembangunan. Menurut Joni, selaku Kepala PEKON Datar Lebuai, kalau PEKON Datar Lebuai mau maju, seluruh unsur masyarakat, baik itu perangkat PEKON, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta tokoh muda dan tokoh agama harus bergandeng tangan. Masyarakat Datar Lebuai saat ini cukup berbangga hati. Di tahun 2015, PEKON Datar Lebuai sudah teraliri listrik PLN. Yang sebelumnya hanya mengandalkan listrik tenaga turbin. Menurut salah seorang tokoh masyarakat, dengan masuknya listrik dari PLN akan memicu aneka kegiatan masyarakat yang beragam. Anak-anak setiap malamnya dapat belajar mengaji ke TPA-TPA dengan terang, tidak kesulitan dalam belajar di malam hari, menonton TV, dan kegiatan-kegiatan lainnya. PEKON Datar Lebuai telah memiliki lembaga pendidikan dengan kriteria sekolah dasar negeri yang tersebar di 4 kedusunan antara lain Dusun Pabuaran, Sindang, Citalaksana, dan Talang Tengah. Tim kami berkunjung ke salah satu sekolah dasar PEKON ini, yaitu Sekolah Dasar Negeri 3 Datar Lebuai. Di sini sudah ada fasilitas ruang guru dan ruang perpustakaan. Sekolah ini memiliki 99 murid. Sudah dapat kontak mendapat bantuan bangunan tugas 2 unit dari 6 lokal. Bangunan itu sudah dilihat tahun 2008 1 unit, kemudian 2012 1 unit lagi, tapi dengan 4 lokal. Sedangkan ada 2 lokal itu bangunan dari BP3 itu sampai sekarang belum dilihat. Dari bangunan sekitar tahun 1980-an. Kalau fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah ini? Fasilitas di sekolah ini ada perpustakaan yang dibuat tahun 2010. Itu dan ruang kantor ini juga dari Berapa murid kira-kira yang ada di sekolah ini? Kalau sampai tahun ajaran ini, tahun ajaran 2017-2018 ini muridnya 617, ini muridnya adalah 99. Mereka semangat ya Pak sekali di sini? Alhamdulillah, meskipun di kampung kami tetap semangat. Daya prestasi juga ada, kami di situ ada beberapa pelajaran dari kecamatan dan kabupaten. Bapak sendiri ngajar di bidang apa? Kalau saya ngajar di kelas ini saya ngajar kelas. Itulah ini sangat mengharapkan yaitu bantuan dari pemerintah, khususnya itu pembangunan ruang kelas baru untuk kelas 1 kelas 2, karena keadaan yang memprihatinkan, termasuk juga kantor untuk guru ini bangunnya juga memprihatinkan, sudah bocor-bocor, sehingga kami mohon dari pemerintah, dari dinas terkait untuk membantu untuk membuatkan bangunan ruang kelas baru dan untuk kantor. Tidak kalah pentingnya dengan
dengan pembangunan infrastruktur jalan. Yang dulu masih tanah merah sepanjang 10 km sudah terrealisasi 6 km. Artinya sudah 60% realisasi infrastruktur terbangun. Jalan underlaw atau jalan produksi berfungsi untuk mengakses masyarakat petani untuk mengangkut hasil bumi. Jalan ini sudah teraspal sepanjang 1 km. Salah satu program di APBD yang kita usulkan juga melalui Dinas Kebun yaitu jalan produksi. Jadi jalan produksi ini fungsinya untuk mengakses masyarakat petani pekebun untuk mengangkut hasil bumi. Perlu diketahui bahwa desa kita ini kan terdiri dari 11 kerusunan. Banyak dusun-dusun yang belum terakses jalan, masih tanah merah, sehingga mempersulit warga untuk mengangkut hasil bumi. Nah, melalui program-program infrastruktur kita, coba kita kembangkan pembangunan khusus untuk dusunan-dusunan. Melalui program di Pekon kita ini ada banyak program, salah satunya dana desa, kemudian program satker seperti jalan perkebunan, jalan pertanian, kemudian juga melalui Dinas PU juga melalui Bina Marga dan Cipta Karya. Ini jalan yang kita lihat ini salah satunya yang tahun 2016 kita usulkan, alhamdulillah sudah terrealisasi sepanjang 1 kilo terletak di dusun perbatasan antara dusun Kuningan Sari dengan Balarjo, sepanjang 1 kilo alhamdulillah sudah dinikmati oleh masyarakat. Lebarnya berapa, Pak? Lebarnya 3 meter kali 1 kilo. Terus 10 meter. ini jalan akses kemana? Jalan akses antar dusun dan sekaligus untuk akses menuju ke kebun-kebun penduduk. Proses pengangkutan hasil pertanian yang masih menggunakan kendaraan roda 2 karena jembatan gantung kuning yang sangat panjang yang hanya bisa dilalui 1 motor saja secara bergantian. Maka dari itu, untuk melihat apakah di ujung sebelah sana ada motor juga atau tidak. Bila ada, tentu kita harus menunggu. Setelah itu, jalan tanah merah berdebu kembali menyambut. Banyak dusun-dusun yang belum terakses jalan, masih tanah merah, sehingga menghambat warga untuk mengangkut hasil bumi menggunakan kendaraan. Tolak ukur dari Pekon tertinggal adalah keterbelakangan dari tersentuhnya pembangunan. Jadi selama ini yang menjadi kendala pembangunan kita di Pekon Datar Lebuai ini salah satunya akses jalan. Jadi akses jalan selama ini menjadi kendala di Batan ini, mobil nggak bisa masuk. Tetapi kita ke depan sudah coba ajukan ke pemerintah Kabupaten Gambus melalui Dinas Bina Marga PU Marga untuk memastikan agar jembatan ini dibuat sesuai dengan standar untuk kendaraan roda 4 bisa masuk. Karena untuk mengangkut hasil pertanian selama ini masih menggunakan akses roda 2. Akses roda 2 yaitu motor-motor ojek, mobil nggak bisa masuk. Sehingga biaya operasionalnya cukup tinggi. Kemudian masyarakat juga untuk membangun rumah dan lain-lain, mengangkut material jadi mahal karena ongkosnya kos untuk operasional pengangkutan jadi cukup tinggi. Sehingga kami ke depan mencoba mengajukan untuk pengusulan jembatan ini agar direhab atau dibangun. Selain akses yang roda 4 lewat mana selain ini? Ada, tapi cukup jauh dia posisinya melingkar sehingga aksesnya kurang lebih sekitar 30 menit dari akses jalan penduduk. Nah ini mungkin PR kami terbesar. Dulunya jalan kita seperti ini, masih jalan merah, tanah merah seperti ini. Tetapi program kita depan sudah mendapat respon dari pemerintah kabupaten untuk wacana untuk pembangunan jembatan kuning ini. Maju bersama untuk Pekon Datar Lebuai, Kecamatan Air Naningan,
Tanggamus. Melalui program-program infrastruktur, mencoba mengembangkan pembangunan khusus untuk kedusun-kedusunan melalui program-program data desa. Harapan warga Pekon Datar Lebuai, pembangunan jalan jangan hanya terpusat di satu titik di lingkup elit-elit, tapi merata dan berkeadilan, tidak memandang ras dan suku bangsa. Itu dia perbincangan kita dengan Bapak Joni dan para warga mengenai pembangunan di Desa Datar Lebuai, Kabupaten Tanggamus. Oke pemirsa, saksikan episode-episode selanjutnya. Saya undur diri, tetap di lampung1.com.